Oke, Shalom semua. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam ibadah kita hari ini. Oleh itu, mari kita sediakan hati kita. Saudara dan saudari kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita datang bersama sebagai keluarga Allah di dalam hadirat Bapa untuk mempersembahkan syukur dan pujian kepadanya, untuk mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, untuk membawa keperluan dunia kepadanya, untuk memohon pengampunan bagi dosa-dosa kita, untuk menemukan anugerah-Nya agar melalui anaknya Yesus Kristus kita dapat memberikan diri kita kepada pelayanan-Nya. Tuhan beserta kamu. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan Allah tidak ada di dalam hati kita. Tetapi jika kita mengaku dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan membersihkan kita daripada perbuatan salah. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap semua manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal atas kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati Engkau dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengampuni semua orang yang mengakui dosa mereka dengan bertobat, mengasihi kita dan membebaskan kita daripada segala dosa kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kita untuk pelayanan-Nya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kita dalam kehidupan kekal. Amin. Tuhan, bukalah bibir kami, marilah kita menyembah Tuhan. Kemuliaan pada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus seperti sekarang ini sampai selama-lamanya. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam pujian dan penyembahan. Haleluya, mari berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan, Raja kita, Yesus Kristus yang terhebat. Sungguh tak tertanding, tidak ada yang setara denganmu ya Yesus. Haleluya, we worship you God.
Amin ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Karena Engkau tak tertandingi ya Bapa. Karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ya Yesus. Engkau memiliki kami. Engkau milik kami ya Bapa. Dan kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Yang mulia anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupku sebagaikan tidur sapu. Lebih dari yang kukira, pengampunan putri. Makasih Yesus yang abadi mengalir di
Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Kita bersama lagi di dalam ibadah pada minggu ini. Dan sekarang tiba masa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi sebelum itu mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sekali lagi untuk minggu ini. Karena sekali lagi Tuhan mempertemukan kami di dalam ibadah pada minggu ini. Kami bersyukur karena sepanjang minggu lalu Tuhan menyertai kami, dan biarlah saat kami mendengarkan firman Tuhan ini kami akan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat mengerti, belajar daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi sebagai pendahuluan ya, saya ingin menarik sedikit perhatian kita tentang situasi yang kita hadapi ya. Bukan saja hari ini sebenarnya atau dalam masa yang terdekat ini, tapi kalau kita renungkan kembali ya, sepanjang kehidupan kita mendapati satu perkara ya, bahwa dalam kehidupan ini ianya sangat mencabar sebenarnya ya, baik itu secara mental, fisikal, lebih-lebih lagi bagi kita orang percaya secara rohani ya, karena pergumulan sering saja kita hadapi ya, misalnya seperti menderita sakit penyakit ya, hal tekanan ekonomi, tekanan pekerjaan, emosi, dan juga secara kerohanian ya. Dan dalam keadaan seperti ini ya, saya percaya di kalangan kita sebagai orang percaya kadang-kadang kita bertanya, apalagi keadaan tertentu seperti tidak memihak kita, dengan soalan, di manakah Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan kita dalam keadaan-keadaan seperti itu ya. Jadi saya berharap kita tidak sampai berpikir bahwa Tuhan tidak memperdulikan kita dalam keadaan seperti itu ya. Karena kita perlu mengerti, mengikut Tuhan ini tidak berarti bahwa kita tidak akan mengalami segala masalah, segala penderitaan dan sebagainya ya. Karena kita harus sadar kita masih hidup di dunia yang berdosa ya, dan di dalam keadaan yang berdosa inilah kita berhadapan atau bertempur bukan saja dengan musuh-musuh yang kelihatan ya, tapi juga yang tidak kelihatan ya. Jadi persoalan besar di sini adalah bagaimanakah kita akan menghadapi semua cabaran ini ya. Adakah kita menghadapi pertempuran ini dengan kekuatan sendiri atau melalui kekuatan Allah yang menyelamatkan ya. Jadi dengan tema memenangi pertempuran berdasarkan kepada petikan atau nas Efesus pasal 6 mulai ayat 10 hingga 20, kita akan sama-sama belajar bagaimana menghadapi cabaran ini atau memenangi pertempuran ini dalam konteks sebagai anak-anak Allah ya. Yang pertama adalah kita harus menghadapi semua ini, pergumulan ini, pertempuran ini melalui kekuatan kuasa Allah ya, melalui kekuatan kuasa Allah ya. Ini terutamanya saat kita melawan roh-roh jahat ya, karena seperti yang saya sudah katakan tadi, kita hidup di dunia ini bukan hanya melawan yang kelihatan, berhadapan dengan musuh-musuh yang kelihatan, tapi juga yang tidak kelihatan. Karena dalam Efesus pasal 6 ayat 10 hingga 12 menyatakan seperti ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara
Ya, jadi bahagian ini, ayat ini jelas menunjukkan bahwa kita hidup dalam satu peperangan, dalam satu pertempuran. Ya, musuh kita adalah iblis atau setan, ya. Itu dengan jelas dinyatakan di dalam ayat 12 tadi, ya. Dan kalau kita perhatikan waktu Paulus ya menulis tulisan ini atau surat ini, dia sedang berada di penjara, ya. Dan adakah tulisan ini bermaksud dia di dalam keadaan marah atau benci kepada orang-orang yang memenjarakannya? Tidak, ya. Karena apa? Dia sadar sepenuhnya bahwa ia berperang bukan melawan manusia, ya, bukan orang yang memenjarakannya, bukan siapa-siapa yang membuatkan dia terpenjara, ya. Karena dia tahu semua di sebalik pekerjaan ini adalah iblis, ya. Dan dinyatakan juga dalam petikan ini bahwa setan itu atau iblis itu merupakan satu pribadi yang kuat sebenarnya. Sebutan seperti pemerintah, penguasa, penghulu dalam ayat 12 ini menunjukkan kuasanya yang besar, ya. Dan selain pada mempunyai kuasa yang besar, dia juga adalah entiti yang jahat, ya. Perkataan seperti gelap, roh jahat, dan kata-kata si jahat, ya, yang selalu merujuk kepada iblis ini sudah cukup menunjukkan bahwa iblis ini adalah musuh kita yang kita hadapi, dan lebih mendatangkan lagi cabaran kepada kita karena dia bersifat roh dan boleh menyamar dalam keadaan kelihatan dan sebagainya. Dan inilah yang kita hadapi sebenarnya, ya. Tapi seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, ya, kita harus menghadapi semuanya ini dan kekuatan kuasa Allah sendiri. Karena peperangan ini bukan nanti atau mungkin akan datang, karena peperangan itu bermula atau sedang, sekarang, berlangsung, dan juga seterusnya. Jadi sebagai orang percaya, apa yang kita perlu ambil atau ingatkan diri kita tentang perkara seperti ini, ya. Itu berarti kita jangan menjadi seorang Kristen yang bersifat santai. Maksudnya di sini tidak berwaspada selalu, ya. Kita perlu ingat bahwa dalam peperangan ini musuh kita bukan manusia semata-mata. Walaupun dia juga mungkin boleh menyerupai dalam manusia, ya, karena apabila dia telah mempengaruhi seorang itu, boleh saja orang itu menjadi agent yang menjalankan apa yang diarahkan oleh iblis ini, ya. Jadi pada saat kita melawan sesama manusia misalnya, ya, kita perlu ingat bahwa di sebalik semuanya itu adalah iblis itu sendiri yang sedang mengendalikan pribadi-pribadi yang telah mereka kuasai, ya. Jadi dalam hal ini kita perlu sentiasa berada dalam kekuasaan Tuhan, ya. Kata-kata di dalam ayat 11 tadi, di mana di situ supaya kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan, ya. Maksudnya dapat bertahan ini menunjukkan bahwa sekiranya kita tetap bertahan, ya, kita dapat mengadakan perlawanan ini dan tetap berdiri. Maksudnya sebenarnya kita boleh menang, ya. Kita boleh menang menghadapi pertentangan ini atau peperangan roh-roh jahat ini. Ya, kita akan melihat nanti seterusnya di dalam poin-poin seterusnya. Namun sebelum itu, selain daripada kita harus melalui kekuatan kuasa Allah saat kita melawan roh-roh jahat ini, kita juga harus menggunakan kekuatan kuasa Allah ini saat kita melalui hari-hari yang jahat, ya. Dalam Efesus pasal 6 ayat 13 mengatakan seperti ini, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah
supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala perkara. Jadi kita perhatikan di sini hari yang jahat itu, ya, bukan bermaksud atau menunjuk pada masa kesukaran besar di akhir zaman. Ya, ini hanyalah menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu saat kita menghadapinya, ya, bukan nanti ya. Itu adalah ketika kita menghadapi hari-hari yang jahat itu. Tidak kira bila-bila masa saja, ya. Apa yang kita boleh lakukan adalah kita perlu sentiasa berwaspada seperti yang kita sudah mendengar awal-awal tadi. Kita tidak boleh menjadi seorang Kristen yang begitu tidak peka atau tidak alert, orang bilang, ya. Kita perlu sentiasa berhati-hati, berwaspada dengan segala macam tipu muslihat iblis. Karena iblis ini sebenarnya tidak pernah berehat. Ya, dia bekerja siang dan malam. Itulah yang diingini oleh iblis dari manusia, yaitu supaya manusia itu mengalami kehancuran, kebinasaan kekal. Bukan hanya itu, iblis juga berusaha mendakwah orang percaya siang dan malam, ya. Itu kita boleh melihat nanti di dalam Wahyu pasal 12 ayat 10. Mengapa? Supaya mereka dihantui terus-menerus oleh rasa bersalah, ya, atau merasa tidak layak, sehingga mula meragukan statusnya sebagai anak-anak Allah, ya, dan tidak lagi percaya akan janji firman Tuhan. Mungkin ada di antara kita mengalaminya, ya. Karena apa? Saya ini apalagi kalau kita melihat kembali kehidupan kita barangkali, ya, kita mulai merasa saya ini siapa, ya. Kita rasa tidak layak dan sebagainya. Tapi kita harus ingat, ya, kita harus kena membezakan manakah yang itu adalah pemikiran kita yang membuatkan kita penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, atau pemikiran kita yang sebenarnya adalah hasil daripada dakwaan-dakwaan iblis, ya, yang hanya melemahkan semangat dan iman percaya kita, ya. Jadi sekali lagi dalam keadaan seperti ini kita memerlukan satu-satunya kekuatan, yaitu dari kuasa Tuhan, ya. Sebagai anak-anaknya kita harus sentiasa berada dalam sayap, naungan sayap pelindungannya dan pemeliharanya. Jangan sama sekali alpa, ya, jangan sama sekali bersifat tidak peduli dengan kehidupan kita atau setiap langkah-langkah kita, ya. Kita harus sadar akan pekerjaan iblis yang licik ini dan sentiasa menunggu peluang untuk menjatuhkan kita, ya. Jadi kalau kita tidak berada di dalam, ya, kuat kuasa Allah itu, maka bukan mudah untuk kita sebenarnya menghadapi peperangan ini, apalagi untuk memenanginya, ya. Namun kita bersyukur karena Tuhan ada untuk kita. Nah, perkara yang kedua yang kita mau perhatikan, bagaimana untuk memenangi pertempuran ini, ya. Di dalam ayat 10 sampai 13 tadi kita berulang-ulang mendengar tentang kenakanlah perlengkapan senjata Allah, ya. Jadi di dalam poin yang kedua ini, ya, kita akan meneliti lebih dalam tentang apa yang diperkatakan oleh pemakaian senjata Allah ini, ya. Jadi melalui pemakaian senjata Allah ini, ya, melalui pemakaian senjata Allah kita akan melihat bagaimana kita boleh memenangi pertempuran ini. Yaitu yang pertama adalah kita harus terus-menerus berdiri dengan tegap,
Ya, bagaimana kita berdiri dengan tegap? Nah, dalam Efesus pasal 6 ayat 14 hingga 15 mengatakan, "Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera." Jadi kita melihat di sini untuk kita berdiri dengan tegap. Pertama-tama sekali kita dijelaskan tentang pemakaian, ya, pakaian senjata Allah ini. Ya, bagaimana kita, apakah pakaian kita di dalam pertempuran ini. Jadi ada 3 di sini, yaitu yang pertama ikat pinggang. Ya, kita harus memakai ikat pinggang apa? Kebenaran. Ya, dalam bahasa Inggrisnya truth, ya, kebenaran. Jadi kebenaran di sini artinya adalah kebenaran dari segi pikiran atau hati kita. Jadi maksudnya di sini kita harus mempunyai pikiran yang benar, harus jujur, tulus, tidak munafik dan sebagainya. Ya, ini yang harus sentiasa kita sematkan di dalam pinggang kita, ya, dia lambangkan dengan pinggang. Supaya ini sentiasa mengukuhkan bagaimana kita berdiri dengan kukuh, ya, karena kebenaran ini, yang jenis ini adalah sesuatu yang menjadi kekuatan kita, ya. Mungkin kita pernah berhadapan dengan cabaran-cabaran, tapi biasanya apa yang mengukuhkan kita adalah selama kita merasa benar atau kita tahu itu benar, ya, tidak kiralah bagaimana cabaran itu, kita akan tetap bertahan. Ya, itulah sebabnya kita mendengar ada peribahasa berani karena benar. Ya, itulah inilah yang dimaksudkan dengan kebenaran inilah yang membuatkan kita tetap berdiri tegap atau berdiri teguh. Ya, yang kedua adalah baju zirah. Ya, berbaju zirahkan apa? Keadilan. Ya. Nah, sebenarnya dalam konteks ini, dalam bahasa Inggrisnya righteousness, ya, juga kebenaran, ya, kalau dalam bahasa Inggris. Tapi di sini kebenaran di sini adalah merujuk kepada kehidupan yang benar, ya. Kalau dalam perkara pertama tadi dia mengenai hati, pikiran, maka sekarang ini adalah mengenai kehidupan kita, ya. Kita nanti boleh bandingkan ini kalau kamu boleh menyelidiki lebih. Kamu boleh lihat di dalam Roma pasal 13 ayat 12 apa yang dimaksudkan dengan hidup dalam kebenaran ini, ya. Jadi sekali lagi penting untuk kita bukan saja hidup dalam kebenaran, tapi juga mempunyai seluruh kebenaran di dalam hati kita, di dalam hidup kita, di dalam pemikiran kita, ya. Semua kebenaran-kebenaran ini juga yang mengukuhkan kita di dalam pertahanan kita menghadapi tantangan-tantangan iblis. Dan sudah pastilah kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah kebenaran yang telah kita dapat di dalam Yesus Kristus, ya. Bukan kebenaran yang kita dapat daripada dunia ini, bukan kebenaran yang kita belajar di mana-mana, tapi kebenaran yang kita dapat daripada Allah sendiri, ya. Nah, selain pada itu, pakaian yang seterusnya adalah bukan saja ikat pinggang atau baju, tapi juga kasut, ya. Kasutnya apa? Kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, ya. Jadi apa yang dimaksudkan di sini adalah, kalau kita lihat sebenarnya terjemahan aslinya, arti di sini adalah kesediaan kita untuk memberitakan Injil. Setiap saat atau setiap saat sedia untuk memberitakan Injil. Ini yang terjemahan salah, ya. Jadi maksudnya di sini kita harus mempunyai kerelaan, ya. Dan kerelaan untuk apa? Memberitakan Injil damai sejahtera, ya. Jadi untuk
sedemikian untuk kita mempunyai kerelaan, untuk kita sentiasa bersedia, sudah pastilah kita memerlukan apa? Hubungan yang baik dengan Tuhan terus-menerus. Ya, kita juga harus mempunyai pengetahuan yang baik tentang firman Tuhan. Dan sudah pastilah berbalik kepada kebenaran tadi, kita juga harus mempunyai kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini diterjemahkan melalui bagaimana kita mempunyai hubungan yang baik dengan sesama. Karena bagaimana kita memberitakan ya kebenaran Injil ini, damai sejahtera ini dengan sesama kalau kita tidak mempunyai hubungan yang baik dengan mereka, ya. Tapi semuanya ini harus dilakukan atau berdasarkan kepada kerelaan, ya. Jadi kalau kita mempunyai 3 perkara ini, pakaian pertempuran ini, ya, kita percaya Tuhan menyertai kita dan kita pasti memenangi pertempuran ini. Nah, selain daripada 3 pakaian ini, kita juga harus berdiri dengan iman, ya. Nah, dalam Efesus pasal 6 ayat 16 hingga 17 mengatakan seperti ini. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketupung keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, di sini kita diberikan pula senjata pertempuran. Kalau tadi kita diberi pakaian pertempuran, sekarang kita diberi senjata pertempuran. Senjata yang pertama adalah perisai. Apa perisai ini? Perisai iman. Apa maksudnya perisai iman? Ya. Nah, perisai iman di sini maksudnya adalah kepercayaan kita terhadap janji-janji Tuhan, terhadap firman Tuhan. Iblis seringkali memberikan kita tuduhan-tuduhan palsu atau pengertian-pengertian yang palsu, ya, sehingga kadang-kadang iman kita goyang, sehingga apa rancangan Tuhan dalam hidup kita kadang-kadang kita tidak dapat merealisasikannya karena kita tidak dapat bertahan, ya. Jadi dalam hal ini kalau kita tidak mempunyai iman, ya, bukan mudah untuk kita dapat bertahan daripada serangan-serangan iblis ini, ya. Kita memerlukan perisai ini, ya, untuk menghadapi setiap panahan-panahan, ya, daripada iblis, samada itu dengan memberikan kita segala macam cabaran, tentangan, atau kesakitan, penderitaan, kekurangan, kelemahan dan sebagainya, atau keraguan-raguan terhadap keselamatan kita atau apa yang kita percaya, ya. Dengan iman ini kita akan dapat mematahkannya semuanya, ya. Seringkali saya pribadi juga, ya, terutama di awal-awal pelayanan saya, ya, atau di awal-awal, bukan di awal, selepas beberapa tahun kemudian terima Tuhan, ya, kadang-kadang iblis mencucuk-cucuk, ya, tentang apa yang saya telah alami selama ini, apa yang saya telah mengerti selama ini selepas lahir baru, ya. Apalagi kalau kita membaca banyak hal-hal daripada dunia luar yang kadang-kadang itu juga sedikit sebanyak mengganggu apa yang kita percaya. Tapi sekali lagi, iman yang benar, pengenalan yang benar kita kepada Tuhan dengan semua yang Dia telah lakukan dalam hidup kita akan menjadi perisai kita kepada semua ini, karena kita kembali kepada kepercayaan terhadap janji-janji Tuhan. Nah, selain daripada itu, kita juga diberikan senjata ketopong, ya, keselamatan, ya. Ketopong ini adalah seperti lebih kurang pelindung juga, ya, pelindung macam perisai tadi, ya, dia melindungi kita, ya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan ketopong di sini? Dia katakan di situ ketopong keselamatan, ya. Kalau kita melihat di dalam 1 Tesalonika 5:8 ini bercakap mengenai keyakinan keselamatan kita atau pengharapan keselamatan kita, ya.
Dan ini juga satu perkara yang sangat penting di dalam kita menghadapi pertempuran ini, ya, pertempuran dengan iblis. Karena kadang-kadang apa yang iblis letakkan di dalam hidup kita adalah supaya kita kehilangan keyakinan keselamatan ini atau kehilangan pengharapan ini, ya, dengan memberikan kita dengan segala macam kekecewaan dan sebagainya, atau sesuatu yang bukan seperti yang kita harapkan. Saya masih ingat satu masa ketika saya menginjili satu keluarga, ya, saya sudah memberitahu mereka awal, yaitu kalau nanti selepas ini, ya, bukan juga saya berdoa atau mengharapkan sedemikian, tapi daripada apa yang saya lalui atau saya melihat atau saya ialah pengalaman-pengalaman pelayanan saya, orang yang baru terima Tuhan ini selepas beberapa waktu, malah kadang-kadang tidak perlu tunggu lama, mereka akan menghadapi cabaran. Sehingga ada satu keluarga ini saya mengatakan, bagus lagi dulu sebelum saya masuk Kristen, bagus lagi dulu sebelum saya terima Tuhan, hidup kami oke, tidak ada masalah, macam steady saja, ya, berbanding sekarang, ya. Dan saya ingatkan mereka, itu boleh terjadi. Karena pada saat kita datang kepada Tuhan, apalagi menerima Dia sebagai Tuhan dan Penyelamat kita, iblis tidak senang. Dan salah satu yang dia ingin serang dalam hidup kita adalah dia mau mengambil kembali keyakinan keselamatan kita dengan memberikan masalah. Sehingga kita berpikir, bagus lagi dulu sebelum saya terima Tuhan, hidup kami bagus-bagus saja. Sekarang terima Tuhan justru banyak masalah, ya. Kenapa itu? Karena iblis mau mengganggu gugat keyakinan keselamatan kita, pengharapan kita di dalam Tuhan. Jadi ketopong atau keselamatan ini adalah ketopong kita, ya. Inilah yang menjadi pengharapan kita. Hamba Tuhan, para rasul, ya, dan banyak sejarah misi kita sudah melihat kenapa mereka sanggup mati, meninggalkan semua apa yang kita panggil zona selesa mereka, hanya karena semata-mata memberitakan Injil. Karena mereka telah mengalami keselamatan ini sungguh-sungguh, dan itu yang menjadi keyakinan sekaligus pengharapan mereka untuk menyerahkan sepenuhnya kehidupan mereka kepada Tuhan, ya. Jadi penting sekali sebenarnya keyakinan keselamatan ini sebagai ketopong kita yang melindungi terutama pemikiran kita daripada disarang oleh iblis. Kemudian yang ketiga, kita juga diberi senjata pertempuran, yaitu pedang roh. Apa dimaksudnya dengan pedang roh ini? Ini merujuk kepada, dikatakan di sini, firman Allah, ya, firman Tuhan. Jadi di sini kita melihat bahwa pedang adalah satu-satunya senjata yang boleh kita pakai untuk bertahan atau untuk menyerang. Dan dikatakan di sini pedang roh, di sini merujuk pada firman Tuhan. Memang benar, karena hanya melalui firman Tuhanlah, ya, kita boleh menyerang kembali, ya. Bukan saya bertahan, tapi menyerang kembali. Sebagaimana Yesus berhadapan dengan iblis ketika dia dicobai, ya. Walaupun iblis ini juga memetik firman Tuhan, ya, firman Tuhan, tapi kita tahu dia menggunakan itu dengan cara yang salah. Tapi Yesus menentangnya dengan firman Tuhan yang benar, ya, dengan maksud yang benar dan kekuatan yang benar, ya. Jadi dalam hal ini kita perlu terus-menerus memberitakan Injil, mengajarkan firman Tuhan, supaya kebenaran daripada firman Tuhan ini bukan saja menjadi kekuatan kita, tapi kekuatan orang lain yang turut sama barangkali menghadapi cabaran, ya. Dan jelas sekali di sini juga bahwa firman Tuhan ini penting, karena tanpa firman Tuhan, ya, kita tidak akan dapat memiliki senjata-senjata, ya, yang sangat penting ini, ya, yaitu daripada pakaian tadi sampailah kepada perlengkapan-perlengkapan senjata yang lain, karena semuanya adalah datang daripada firman Allah itu sendiri. Yaitulah sebabnya dikatakan di sini dia adalah pedang roh, karena inilah yang akan
menentang atau menghancurkan semua pekerjaan-pekerjaan iblis ini untuk kita memenangi pertempuran ini. Nah, perkara yang ketiga, bagaimana kita memenangi pertempuran ini adalah melalui doa dan permohonan. Ya, bagaimana kita berdoa? Kita perlu berdoa setiap waktu. Dalam Efesus pasal 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, kalau memang kita bersandar kepada Tuhan, maka sudah pastilah kita adalah jenis orang yang banyak berdoa atau sentiasa berdoa. Karena doa ini adalah komunikasi, alat komunikasi kita dengan Tuhan atau cara komunikasi kita dengan Tuhan. Dan semakin kerap kita berdoa, artinya semakin kerap kita membina atau mewujudkan komunikasi kita dengan Tuhan. Dan semakin kerap kita berkomunikasi, sudah pastilah kita juga dapat membina keintiman yang semakin hari semakin dalam dengan Tuhan. Ya, dan ini memang dalam dalam pengertian dunia sendiri pun, dalam praktikal dunia sendiri pun ini memang betul, ya. Karena apabila kita sering berkomunikasi dengan seorang, semakin lama, misalnya bagi kita yang sudah berkeluarga dengan istri kita, maka itu dengan sendirinya membina keintiman kita dan pemahaman kita antara satu sama lain, ya. Jadi dalam hal ini kita perlu sentiasa berdoa. Di dalam doa dan permohonan terus menerus kepada Tuhan, ya, tak putus-putus kepada Tuhan. Nah, dalam doa kita, karena apa? Supaya kita terus menerus ada hubungan dengan Tuhan dan sentiasa berada di dalam situasi di mana erat dengan Tuhan, ya. Dan di dalam doa ini kita harus berdoa di dalam roh, dan di sini bukanlah bermaksud yang hanya semata-mata berbahasa roh atau berbahasa lidah, tapi ini adalah doa yang dipimpin oleh roh, ya. Kamu boleh merujuk itu di dalam Roma pasal 8 ayat 26, apa yang dimaksudkan dengan berdoa yang dipimpin oleh roh. Maksudnya itu bukan lagi doa-doa kita, bukan lagi doa-doa yang hanya berasaskan kepentingan kedagingan kita, tapi bagaimana roh memimpin kita berdoa dengan keluhan atau dengan permohonan-permohonan yang tidak terucapkan oleh kita sendiri, ya, secara pribadi, ya. Dan dikatakan juga di sini juga untuk segala orang kudus, ya. Nah, mengapa ini diselitkan di sini? Karena kita harus ingat mereka ini adalah orang-orang yang sama seperti kita menghadapi tantangan yang malah jauh lebih berat, ya. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang menjadi alat Tuhan secara langsung. Seperti kalau istilah yang populer sekarang ini, ya, dengan situasi pandemik, frontliner. Mereka ini adalah orang-orang kudus, ini adalah frontliner. Ini bukan semata-mata merujuk kepada, sudah pastilah bukan merujuk kepada orang-orang yang sudah tidak ada. Sebab kadang-kadang apabila kita mendengar segala orang kudus ini, ada menerjemahkannya sebagai orang-orang yang sudah meninggal, ya. Kita tidak berdoa untuk mereka yang sudah meninggal, ya. Ini adalah merujuk kepada orang-orang yang percaya, terutama untuk mereka yang melaksanakan amanat agung Kristus. Mereka ini kita harus sentiasa berdoa, ya, supaya mereka dijauhkan daripada segala serangan-serangan
kuasa-kuasa kegelapan ya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa doa ini bukan semata-mata bersifat individu ya. Ini harus juga bukan saya berdoa untuk kita sepribadi, tapi juga melibatkan orang lain ya, keluarga kita, jemaat kita, anggota-anggota sel kita, dan juga orang-orang Kristen yang lain. Dan malah bukan saja orang Kristen, tapi juga semua orang, termasuk mereka yang tidak seiman dengan kita, dan juga berdoa untuk kota di tempat di mana kita tinggal, memberkati kota itu, pemimpin-pemimpinnya, dan semua di mana Tuhan meletakkan kita, posisi kita, karena itulah maksudnya kita berdoa ya. Dan kalau kita dapat meletakkan satu kuasa doa dalam lingkungan kita, bermula dari diri kita sendiri, sebenarnya kita telah meletakkan satu tembok yang sangat kuat, konsep perlindungan, tapi juga satu tembok yang menghalang kuasa-kuasa kegelapan untuk bukan saja coba mengganggu kita, tapi tidak dapat menakluki kita ya. Selain pada itu, kita juga harus bukan saja berdoa setiap waktu, tapi juga berdoa untuk hamba-hambanya ya. Tadi saya sudah menyentuh sedikit tentang berdoa kepada orang kudus ya. Dalam Efesus pasal 6 ayat 19-20, juga untuk aku. Ini lebih spesifik sudah nih ya, Rasul Paulus lebih spesifik. Tadi dia kata mula-mula untuk orang kudus, tapi sekarang dia mengatakan juga untuk aku. Kenapa? Supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ya, jadi di sini secara khusus Rasul Paulus meminta doa. Apa yang dia minta doa? Supaya pertama dia berani. Berani untuk apa? Memberitakan Injil dengan berkata-kata yang benar dari Tuhan. Ya, kedua perkara ini sangat penting. Ya, baik orang kudus, ya, ini semua orang kudus, maupun untuk pribadi-pribadi yang kita tahu, yang kita perlu doakan. Ya, mengapa? Sebab tidak dinafikan, walaupun mereka ini hamba Tuhan seperti saya lah ya, kita ini juga ada kelemahan ya, kadang-kadang seperti tidak berani ya, segan dan sebagainya ya, mengungsikan atau menyatakan firman Tuhan ini ya. Jadi dalam hal ini kami memerlukan doa setiap orang, doa semua jemaat, supaya bukan saja kami, kita semualah yang melayani Tuhan diberi perlindungan, tapi juga mempunyai keberanian memberitakan Injil yang benar ya daripada Tuhan. Karena kalau tidak ya, adalah menjadi sesuatu yang sia-sia, karena akhirnya mereka tidak dapat mengungsikan atau memberitakan firman yang sepatutnya menjadi tanggung jawab mereka. Dan dalam hal ini ya, walaupun itu adalah agak bersifat individu, tidak boleh ditanggungkan kelemahan itu kepada mereka yang tidak berdoa, tapi itu hanya memberitahu kita bahwa mereka memerlukan doa kita. Ya, jadi saya berharap dan saya terus mendorong kita semua supaya terus-menerus berdoa kepada setiap orang, terutama untuk hamba-hamba Tuhan ya, dan sepribadi untuk saya lah ya, berdoa, dan juga untuk semua hamba Tuhan yang kamu tahu, yang kamu diingatkan oleh Tuhan untuk berdoa. Sebab kadang-kadang saat kita berdoa untuk hamba Tuhan, secara khusus Tuhan mengingatkan kita tentang seseorang
supaya berdoa untuk mereka, ya. Jadi kalau itu berlaku, berdoa, ya, berdoa untuk mereka. Jadi sebagai kesimpulan, ya, sekali lagi kita harus ingat, ya, kita berada dalam hari-hari yang penuh dengan cabaran, ya. Namun kita bersyukur karena Tuhan tidak membiarkan kita seperti anak yatim piatu, ya. Itu dinyatakan dalam Yohanes 14 ayat 18, ya. Dia telah memberikan kita seluruh perlengkapan senjata, ya, pakaian dan senjata Allah, supaya kita boleh berhadapan dengan kejahatan iblis, dengan cabaran iblis. Ya, inilah kekuatan atau kuasa Allah yang kita boleh guna pakai untuk memenangi pertempuran ini. Ya, jadi oleh itu sebagai orang percaya, gunakanlah seluruh senjata perlengkapan Allah ini, ya, untuk memenangi pertempuran kita setiap hari, karena kita berperang sebenarnya setiap hari, ya, sama ada kita sadar atau tidak, ya. Kita harus ingat bahwa kita adalah anak Allah. Kita adalah umat pemenang yang telah dimerdekakan dari cengkaman iblis. Ya, yakin kita pasti menang. Dikatakan pada kiri kananmu, kita pasti menang. Ya, jadi semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya biarlah dalam cabaran apapun yang kami hadapi setiap saat, setiap masa dalam hidup ini, kiranya kuat kuasa Tuhan melalui perlengkapan senjata Allah, kami akan menggunakannya untuk menghadapi cabaran-cabaran, tentangan-tentangan daripada kuasa-kuasa iblis itu sendiri. Kami percaya di dalam Tuhan kami pasti menang. Terima kasih Tuhan, kiranya kekuatan, kuasa daripada Tuhan akan sentiasa menaungi, mengiringi, dan menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang sebagai respon kita di dalam firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, marilah kita bersama-sama mengakui iman kita. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia ke sorga, dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi baik orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Segenap jiwaku. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam doa Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Sekarang marilah kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam lagu kesyukuran. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kasih Yesus begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, yang selamatkan dan pulihkanku. Haleluya Yesus. Here we go. Mari kita menari untuk Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menang, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup dan selamat, dan itu hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur, ku naikkan syukurku.